Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Sinatang Mandiri Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MINE. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Ini adalah prospek finalnya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum nonton untuk prospek awalnya, silakan ditonton dulu ya. Karena ini saya nggak lagi menjelaskan untuk ringkas perusahaannya, untuk laporan keuangannya, untuk pemegang sahamnya dan lain-lain itu. Oke teman-teman, langsung saja. Nah ini yang seperti kita lihat yaitu penggalian teman-temannya untuk perusahaannya itu. Nah kita masuk ke informasi perusahaan IPO-nya. Kalau kita lihat sih untuk jumlah saham ditawarkan adalah 612.965.304 saham, yaitu 6,1 juta lot teman-temannya. Artinya nggak ada perubahan sama sekali. Dari total saham dicatatkan yaitu 15%. Harga penawarnya yaitu finalnya di 216. Untuk dana dipoleh jadinya 132 miliar. Artinya dia ambil harga atas dan juga ya dana dipoleh nanti sekitar 132 miliar. Untuk peran awalnya di tanggal 25 sampai di tanggal 27 nggak ada perubahan sama sekali. Untuk peran awalnya, untuk peran umumnya nggak ada perubahan. Artinya besok di tanggal 4 Maret sampai 6 Maret tahun 2025 dia melakukan peran umum. Untuk pencatatan saham nanti di tanggal 6 Maret tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 Maret tahun 2025. Untuk underwriternya yaitu LG, Trimega Sekuritas Indonesia Tbk. Nah, nggak ada perubahan juga, ternyata LG Solo teman-teman. Masuk ke papan utama, itu dia. Nah, kita lihat untuk penjamin emisi efeknya teman-temannya, yaitu underwriternya, yaitu sendirian teman-temannya, yaitu ya jadi pegang bantu ya 100% dia teman-teman itu. Nah, untuk penentuan harga peran sahamnya ini teman-teman. Nah, mungkin ya kalau kita lihat sih pada saat boardingnya atau peran awalnya di tanggal 25 sampai di tanggal 27, mungkin banyak sekali calon investor tuh nembak di harga 216, ambil di harga tinggi dia. Kalau menurut saya sih enak sih di harga 200, karena A-nya 35% pastinya. Ya kalau sudah di 216 ya A-nya 25% pastinya, ya sudahlah. Kalau diambil di harga di 216 gak apa-apalah itu. Ya penentuan harga ini ya faktor pertimbangan ya, mungkin dari untuk PBP-nya, PEL-nya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, coba kita lihat teman-temannya saham yang ini teman-temannya lah. Kalau kita sih diambil di tanggal 31 Agustus tahun 2024 ya teman. Nah, kalau disetahunkan ini teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih untuk harga yang 216, untuk labanya ya itu ya 225 miliar, kalau dijadikan setahun 337 miliar. Coba saya lihat dulu apakah benar. Agak beda ya teman-temannya untuk ini teman-temannya. Sama sih ini di tahun 2024 sama ya kalau disetahunkan. Nah jadi untuk jumlah ekuitasnya 625 miliar sama. Nah jadi laba per sahamnya yaitu 55,13 untuk di tahun 2024. Untuk disetahunkan itu 82,70. Jadi untuk BP-nya 153,15. Nah coba kita lihat ya sama harusnya sih. Nah sama ya teman-temannya. Untuk PEL-nya untuk di tahun 2024 di Agustus 3,92. Untuk disetahunkan 2,61. Untuk BP-nya sama ya 1,41, kita lihat sama 2,61. Nah jadi kalau saya lihat sih untuk nama itu untuk policy yang saya buat sama teman-teman, nggak ada perbedaan sama sekali ya, itu dia. Oke, kalau kita lihat sih, kalau kita bandingkan untuk emiten lain seperti Dewa, Doit, Hill, Maha, Pitilo, kita lihat untuk PEL-nya, kita lihat untuk setahunkan aja teman-temannya. Wow, lumayan juga teman-teman tinggi ya PBP-nya. Yang paling rendah tuh Dewa teman-temannya. Lalu ada ini. Nah, jadi kalau dirata-ratakan sih 1,57, masih rendah untuk mini ini. Kalau untuk ininya teman-temannya untuk PEL-nya agak di bawah ini teman-teman. Artinya kalau kita lihat sih cukup murah ini teman-teman. Murah banget untuk policy untuk saham mini ini itu. Nah, coba kita lihat untuk policy di tahun 2023 dan di tahun 2024 disetahunkan. Nah, ini sudah kita lihat tadi teman-temannya. Ya nggak ada perubahan, nggak ada perbedaannya. Perhitungan dari ini juga pihak emiten juga teman-temannya sama ya teman-temannya. Punya aja 2,61, ini dia 2,61. Lalu untuk PBP-nya 1,1 kali, nah sama ya teman-temannya. Nah jadi nggak ada perbedaan sama sekali teman-teman itu policy-nya. Artinya dia ngambil policy di tahun 2024 disetahunkan, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke kesimpulan. Ya kesimpulan sih sama sih teman-temannya. Dari tahun 2021 ke tahun 2024 selalu meningkat sangat drastis untuk kinerja perusahaannya dari segi pendapatannya. Ya yang kedua, tujuan penggunaan dana itu digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja.
Ya, yang ketiga untuk underweight dari IPO saham ini adalah LG. Baru aja ngawal IPO saham AAD dan juga CBDK sukses buat begal dia teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih untuk di tahun 2018 saja sukses terus deh teman-teman. Kecuali DIPA ditutup di 13%. Di tahun 2019 nyata tidak ada tutup ala. Di tahun 2001 nyata tapak 5 kali ala. APIA yang ALB. Untuk di tahun 2022 hanya GoTo yang ditutup di zona hijau yaitu 13%. Untuk di tahun 2023 hanya MBMA sama PKTL 11%. Untuk yang lain semua itu temannya. Nah, hanya Mutu aja satu kali ala. Untuk di tahun 2024 NES 19%. Nah, hanya NES saja yang ditutup di zona hijau, yang lainnya itu ala. Nah, AAD 3 kali ala. CBDK yang baru di tahun 2025, baru bulan kemarin, itu bisa 5 kali ala dia teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk track record untuk underweight LG ini cukup menarik teman-teman. Ya, yang keempat IPO saham ini policy itu tergolong sedikit murah banget teman-teman. Yang cukup menarik dan ambil di harga 216. Kalau kita bandingkan sama kompetitor tadi, Dewa, Hill, Pitilo, Maha, itu cukup murah mini teman-teman dibandingkan mereka itu. Yang kelima, IPO saham ini akan barengan sama IPO saham kaki ya kalau nggak ada halangan teman-temannya kalau lihat di jadwal saat ini. Nah, ini saat ini yang kita ketahui bahwa untuk mini ternyata ambil di harga atas di 216 dan juga untuk IPO nanti besok teman-teman di tanggal 4 sampai di tanggal 6. Ya, yang pasti sih yang menurut saya akan ambil adalah mini ini teman-teman, apalagi pusat pertambangan dan juga underweight-nya itu LG. Apalagi kalau kita LG pernah ngawal IPO tidak pernah gagal dia teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham ini lebih cocok mempakai momentum jangka pendek aja IPC yang pasti cuan. Ya, semoga saja sih begal teman-temannya. Jika bandal mau goreng kemana dia nanti teman-teman, kita lihat nanti ya. Ya, kalau kita lihat sih target CBDK 5 kali ala, apakah bisa mencetak rekor nanti teman-teman itu. Nah, jadi kalau misalkan dia bisa mencetak rekor lumayan cukup menarik teman-teman. Nah, ini dia. Kita lihat dulu nanti pada saat listing. Di tanggal 10 Maret A-nya satu kali yaitu di 270 yaitu 25%. A kedua kali yaitu di 336 yaitu 56% A-nya. Jadi kalau di hari ketiga 410 harganya 94%. Semoga saja sih untuk volume transaksi itu nggak besar di hari ketiga. Takutnya nanti ya mungkin banyak yang trauma di hari keempat katanya bongkaran. Banyak yang taking profit takutnya nanti di tanggal 12 itu. Nanti kita lihat. Nah, untuk di hari keempat teman-temannya di tanggal 13 Maret tahun 2025 yaitu sudah begal teman-teman. Naiknya itu 143% di harga 525. Ya, semoga saja sih nggak nama tuh bongkaran teman-teman. Ya, kalau misalkan awal tidak bongkaran, kita akan lanjut lagi teman-teman. Nanti saya buka ini teman-teman. Kalau misalkan tidak bongkaran, nanti saya buka ketika live nanti teman-teman. Kita lihat nanti ya. Ya, kemudian saya sih bisa saja sih LG nggak tahu bongkaran juga sih. Ya, kalau kita lihat sih nggak tahu besar juga sih nilai emisi ya teman-temannya. Hanya 132 miliar itu. Beda seperti AAD dan juga CBDK. Nilai emisi itu besar banget teman-teman. Ya, butuh dana aja kemarin itu aja 4 triliunan ya teman-teman, itu dia. Ya, semoga saja sih lewat ya teman-temannya. Kita lihat dulu untuk nama itu untuk begal teman-temannya. Kalau lewat, jika Bana mau goreng kita lihat nanti itu. Ya, dengan catatan tidak bongkaran alanya teman-teman. Kalau bongkaran alanya sudah pastinya pesta itu sudah selesai karena bank itu sudah dibagikan, sudah nama itu banyak ke retail, ke scraper, ke bandar lain-lain, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham ini untuk purpose finalnya. Ternyata harganya di 216 yang cukup menarik juga teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.